Tidak ada yang meragukan tujuan dan niat baik dari program ini, ya. Dan saya rasa semua, ya kita semua setuju tujuan dari program ini, bagaimana ke depan kita harus bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia. Namun tentunya niat baik dan tujuan baik harus diikuti juga dengan pelaksanaan yang baik, ya. Koordinasi yang baik. Kami di Komisi 9, saya rasa Bapak Ibu semua kita ingat ya, dari awal sudah mengingatkan kepada BGN untuk bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya. Bahkan dengan Badan POM itu kita masukkan dalam kesimpulan rapat, Pak. Kesimpulan kita masukkan bahwa harus ada kerjasama, tetapi kesimpulan dimasukkan beberapa minggu berjalan juga kerjasamanya hanya sebatas mengizinkan Badan POM untuk memberikan pelatihan. Ya, sampai kejadian kasus keracunan, kasus keracunan, kasus keracunan. Nah sekarang ini kan kalau saya lihat dari press conference yang terjadi kemarin, ya dipimpin oleh Pak Menko, sepertinya sudah ada kesepakatan, ada kesepahaman bahwa lembaga-lembaga ini harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan program ini bisa sukses. Ya. Saya berharap hal ini bisa terjadi, walaupun kalau kita lihat hari ini saja angka keracunan pangan, angkanya aja nggak bisa sepakat, Pak. Angkanya Kemenkes 9.492, angkanya Badan POM 9.089, angkanya BGN 6.457. Ya, angka aja nggak bisa seragam. Oh mohon maaf, kalau dari BGN bukan keracunan makanan lagi, tapi terminologinya apa tadi? Gangguan pencernaan. Oh ya, mohon maaf. Jadi ya saya berharap itu. Kalau kerjasama tidak bisa dibangun dengan baik, maka public trust terhadap program ini akan semakin turun, Pak. Saya rasa kita semua punya media sosial ya. Kalau kita buka sosmed hari-hari ini seperti yang disampaikan Ibu M tadi ya, banyak itu berseliweran konten-konten, ya termasuk ajakan untuk menolak MBG. Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan. Kita kan mau program ini berhasil, tapi kalau ini dibiarkan, maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Ya, konten-kontennya banyak, Pak, lucu-lucu. MBG itu sekarang diplesetin, bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis, makan belatung gratis, makanan apa lagi? Makanan berbahaya dan lain-lain lah. Pak Dadan ini lumayan populer loh Pak sekarang di media sosial. Fotonya banyak beredar gitu kan, ada teksnya Kepala BGN ahli serangga, makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG. Lucu-lucu. Tapi ini sedih, saya sedih melihat ini. Ya. Jadi harus ada hal besar yang dirubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik Pak terhadap program MBG ini. Oke, yang pertama dari saya, untuk Pak Menkes, saya menyimak apa yang Bapak sampaikan terkait dengan SLHS, ya, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih, sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS. Tapi kalimatnya Pak Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was. Mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas, Pak. Saya punya 2 dokumen nih, Pak. Ya. Yang pertama adalah inspeksi kesehatan lingkungan SPPG, ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dan juga inspeksi kesehatan lingkungan yang biasa digunakan untuk jasa boga. Dan 2 dokumen ini ternyata tidak sama. Banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada. Contoh, persyaratan tentang sistem drainase di area luar bangunan, lalu persyaratan teknis lah, banyak sekali teknis, penggunaan APD, pencahayaan ruangan terdapat tempat sampah di penyimpanan umum, lalu pencucian peralatan terpisah dengan area dan lain-lain. Jadi banyak yang ada di industri makanan atau di dapur pada umumnya, tetapi kenapa SPPG tidak ada hal-hal yang seperti ini? Gitu. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan diburu-buru
dan juga akhirnya dibuat lebih apa ya, lebih tidak ketat ya, sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali. Karena apa Pak? Saya hari-hari ini kok merasa seperti kembali ke zaman pandemi COVID Pak. Kalau dulu itu kita melihat setiap hari nungguin angka yang bertambah setiap harinya terkena infeksi COVID berapa banyak. Hari-hari ini setiap hari kita nungguin hari ini kejadian keracunan di mana lagi. 2 hari lalu di Ciamis sama di Lampung. Kemarin di Jakarta sama di Garut. Hari ini mau di mana lagi Pak? Gitu. Maka dari itu Pak, SLHS jangan diterbitkan asal-asalan. Ya, saya minta SLHS dibuat ketat sehingga dapur-dapur juga mengikutinya dengan baik. Selanjutnya terkait dengan UPF, ultra processed food. Minggu lalu ketika kita mengundang teman-teman ahli gizi dan pemerhati MBG, banyak masukan terkait dengan UPF, ultra processed food. Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan Ibu Nani wawancara di media bahwa BGN akan melarang ultra processed food untuk disajikan kepada anak-anak. Tetapi tiba-tiba keluar lagi surat dari Bapak Dr. Tigor, ya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, bahwa, ini saya bacakan ya, merespons masukan dan pendapat dari DPR, pengamat maupun masyarakat mengenai penggunaan ultra processed food dalam menu MBG. Dengan ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut, bahwa penggunaan produk biskuit, roti, sereal, sosis, nugget mengutamakan produk lokal. Olahan daging, sosis, nugget, burger mengutamakan produk lokal atau UMKM. Maksud saya gini Pak, Bapak Ibu di BGN ngerti nggak sih ultra processed food itu apa? Berarti kan ini kan bukan melarang penggunaan ultra processed food, tetapi ultra processed foodnya harus dibeli lewat UMKM gitu kan. Yang kita inginkan adalah tidak lagi menggunakan ultra processed food Pak. Saya minta Bapak menanggapi ini nih, ada komitmen nggak dari BGN ke depan bahwa ultra processed food harus hilang dari menu yang kita sajikan buat anak-anak kita. Karena ultra processed food mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Bapak mungkin konsultasi nih sama sebelahnya nih, sama Kepala Badan POM dan dari Kementerian Kesehatan ya. Yang saya tahu memang kan tadi Pak Menkes juga sudah presentasikan. Ada standarisasi gizi dan apa tuh namanya tuh? Standarisasi gizi dan apa?